Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pratikum Bilas Lambung. Melanjutkan pratikum sebelumnya tentang pemberian nutrisi dengan nasogastric tube, maka di sini akan bahas tentang pratikum bilas lambung. Di luar negeri kita mengenalnya sebagai namanya gastric lavage. Nah, ini merupakan salah satu keterampilan dalam kita mengeluarkan isi dari lambung. Kalau dari minggu kemarin kita bahas bahwa dari NGT salah satunya adalah bagaimana kita mengeluarkan dari isi dari lambung, baik itu berupa darah, racun, ataupun asam lambung yang berlebih. Maka kita perlu mengeluarkannya dengan tindakan bilas lambung. Nah, mayoritas pasien-pasien yang datang karena dari keracunan itu ke rumah sakit merupakan racun yang sangat mematikan. Bahkan menurut WHO ada 3 juta kasus keracunan yang akhirnya menyebabkan terjadinya 20.000 kematian dalam setiap tahunnya. Ini biasanya akibat kebutaan khusus hingga tidak mengetahui apakah ini beracun ataupun tidak, ataupun juga merupakan perbuatan yang disengaja, contohnya pada bunuh diri. Racun yang dikonsumsi biasanya adalah berupa zat korosif seperti alkali, amonia, asam mineral, dan menyebabkan lambung dan bagian esofagus terbakar atau rusak. Jika racun tertelan, maka itu harus segera dihilangkan sebelum diserap oleh tubuh. Maka waktu yang paling efektif untuk dilakukan gastric lavage atau bilas lambung ini kurang dalam 1 jam pada waktu pasien menelan. Namun jika semuanya akhirnya pasien sampai 6 jam atau 9 jam tetap dilakukan. Harapannya adalah masih pasien jumlah racun yang terserap dapat diminimalisir. Selain itu, bilas lambung juga berguna untuk pada pendarahan lambung di esofagus akibat dari hepatomegali dan lainnya juga. Nah, dan biasanya cairan yang digunakan untuk membilas atau membersihkan yaitu adalah NaCl atau garam normal. Namun ada juga beberapa literatur yang menyebutkan bahwa air dingin lebih efektif untuk menghentikan pendarahan. Namun ada beberapa kontroversi mengenai hal tersebut, nanti kita akan bahas. Nah, jadi apakah bilas lambung menggunakan air dingin itu efektif? Ya, beberapa ahli mempertanyakan keefektifan dari penggunaan air dingin ini untuk irigasi bilas lambung, terutama untuk mengobati pendarahan. Larutan dari air dingin ini dapat merangsang vagus dan meningkatkan sekresi asam klorida. Pada beberapa dokter juga menganjurkan bahwa NaCl ini dapat mencegah kehilangan elektrolit dengan cepat, atau bahkan air jika harus menghindari natrium. Namun beberapa penelitian pada umumnya tidak ada yang mendukung bahwa air dingin itu dapat menghentikan pendarahan pada gastrointestinal akut. Oleh karena itu, pada praktikum ini saya sangat menganjurkan bahwa semuanya kita menggunakan larutan NaCl atau garam murni. Bilas lambung ini terdiri dari 2, yaitu yang secara kontinu dan intermittent, dan biasanya dilakukan pada unit gawat darurat emergensi di rumah sakit. Nah, biasanya juga dilakukan oleh perawat ataupun ahli dokter untuk mengatasi kegawat daruratan di sini. Dan yang paling penting adalah proses kita dalam memasukkan dari tabung atau pipa. Nah, oleh karena itu ketepatan dalam memasukkan tadi yang kita bahas pada minggu sebelumnya wajib dipahami. Oleh karena itu, bila teman-teman belum menonton pada deskripsi cara masukkan naso NGT atau OGT, orogastric tube, untuk lavage gastrik, sebaiknya teman-teman melihat link yang ada di bawah deskripsi. Tujuan dari pemasangan dari gastric lavage atau bilas lambung ini adalah
untuk mengeksplorasi, mengetahui dari peran dari kumbang lambung ini untuk mengatasi berbagai permasalahan, contohnya keracunan ataupun pendarahan. Dan juga video ini juga bertujuan untuk menyadarkan bahwa sebenarnya suatu pasien yang mengalami keracunan dan itu berbahaya harus segera dapat dibawa ke rumah sakit. Dan juga memberikan suatu informasi yang maksimal tentang bagaimana sih prosedur dalam bilas lambung kepada masyarakat juga. Nah, selanjutnya tadi ya kita sudah bahas bahwa bilas lambung itu adalah membersihkan lambung dengan cara masukkan dan mengeluarkan air, darah ataupun racun dari lambung menggunakan NGT. Sebenarnya yang lebih banyak digunakan ya terutama pada pasien-pasien yang tidak sadar adalah OGT menggunakan dari orogastric tube yang dimasukkan melalui orofaringeal atau OPA. Nah, tujuannya adalah untuk membuang racun ataupun juga kita untuk mengetahui jenis racun apa. Kalau kita belum mengetahui secara pasti, kita bisa ambil dari diagnosisnya. Terus juga kita juga untuk prosedur dari endoskopi. Jadi pasien-pasien yang akan dioperasi biasanya ini akan dibersihkan dulu atau kuras dulu ya asam lambungnya. Nah, kemudian biasanya kita menggunakan 100 atau 300 mili cc ya NaCl pada orang dewasa, sedangkan pada anak itu sekitar 10 cc atau mili per kilogram badan dalam masukkan atau menguras dari lambung. Nah, kayak keracunan atau indikasinya keracunan atau makanan obat, terus juga persiapan dari operasi lambung atau pendarahan atau yang untuk ini ya, misalnya kanker ya, kanker lambung untuk menganalisis asam lambung, terus juga dikompresi. Khusus untuk yang menggunakan NGT ini adalah wajib pasiennya juga sebaiknya ini ya pasien yang sadar. Terus juga kalau dia kita pakai OGT pastinya pasiennya nggak sadar sebaiknya. Terus juga ini apa namanya kita juga harus melihat dari kontraindikasinya. Contohnya berapa pasien yang mengalami aritmia jantung karena ini risiko mengalami bradyarrhythmia, ataupun juga pasien yang ada riwayat kejang karena itu harus dikendalikan dahulu. Varises esofagus yang minggu kemarin saya sebutkan varises, itu maksudnya bukan varises yang biasa di kaki tetapi varises yang di esofagus. Kemudian juga adanya hipotermia ataupun juga karena ini harus ditangani lebih dahulu hipotermianya ya, ataupun juga mengalami ini ya kehamilan, nanti kita harus lebih berhati-hati, ataupun yang racun yang mudah menguap. Dan selanjutnya pasien yang mempunyai gangguan refleks dan pingsan atau tidak sadar, karena ini berisiko mengalami aspirasi ketika dilakukan bilas lambung. Lalu selanjutnya pada alat dan bahan, di sini kita butuhkan adalah sarung tangan. Terus untuk membilasnya larutan normasalin atau NaCl 500 cc atau 1 cup, NGT dengan ukuran yang sesuai, plaster, gunting plaster. Oh ya, juga kalau misalnya kita ini ya butuh pada OGT, kita juga bisa pakai OGT, terutama kalau misalnya kita butuh yang cepat atau segera, kita biasanya pakai OGT karena selangnya biasanya lebih besar. Terus juga jelly, stetoskop, handuk mandi, kata tertib 50 cc, bengkok, center band light,
tong spetol untuk membuka, terutama pada OGT ya. Terus juga gelas ukur dan baskom. Nah di sini juga biasanya kita gak cuma dari gelas ukur saja, kita butuh tabung relay ataupun juga untuk menampung dari hasil dari plastic cleavage ya. Nah, oke, kemudian kita di sini butuh tiang juga ya untuk kita mantau dari yang kita masukkan. Lalu kita butuh, kalau kita masukkannya dalam OGT, maka kita ada pasien tersebut tuh tidak sadar ya, maka kita membutuhkan intubasi. Jadi pasien-pasien yang kita pakai OGT itu sebaliknya, kalau NGT itu pasien sadar, sedangkan untuk gastric tube OGT kita pasiennya nggak sadar, dan juga ini kita butuh alat intubasi agar pasien juga tidak mengalami gangguan dalam jalan nafas. Lalu selanjutnya pada persiapan ya. Nah, di sini saya membedakan juga lagi antara tube relay untuk NGT, untuk nasogastric tube, juga yang untuk gastric cleavage. Nah, sebenarnya kalau istilah gastric cleavage itu mengacunya bahkan pada di oro gastric tube ya, atau OGT ya. Nah, karena tadi kita ingin berusaha mengeluarkan isi lambung, dan biasanya juga pada pasien-pasien keracunan itu jarang yang sadar. Biasanya ya kita keluarkannya pasien yang tidak sadar, dan akhirnya kita pakai OGT. Nah, posisi pada pasien-pasien yang lavage lambung tadi, OGT kita posisinya terdembuk. Nah, jadi kepala agak menunduk, terus juga rutenya melalui dari mulut atau OGT. Nah, yang diambil juga pipa OGT. Nah, terus biasanya pada indikasi racun yang kental, nah contohnya itu keracunan sakau ya, narkoba dan lainnya. Nah, sedangkan yang pakai NGT kita pakai biasa aja terlentang melalui hidung dan pakai NGT. Nah, itu juga bisa mengambil dari racun, jadi tergantung juga apakah pasien sadar ataupun ya sadar. Nah, pasien yang ini sebelum kita melakukan tindakan, sebaiknya juga kita melihat atau memperhatikan beberapa step-stepnya di awal persiapan. Ya, selain dari tadi alat-alatnya tadi, kita juga perlu mendapatkan informed consent atau lembar persetujuan ya, setelah kita menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan pada keluarga. Nah, terus juga kita harus pastikan ini bahwa yang diminum itu adalah hal yang beracun dan mengancam jiwa. Jangan-jangan pasien cuma tiduran atau apa. Jadi ya, itu karena sakit juga ya pasiennya dilakukan tersebut. Jadi kita harus pastikan bahwa pasien itu memang ada indikasi ya, misalnya ada racun dan ataupun juga ada pendarahan. Nah, terus juga di sini sebaiknya juga ya, terutama pada gastric cleavage yang oro, ya, kepala harus lebih rendah daripada badannya, jadi agar memudahkan untuk pengeluaran. Nah, juga hindari selang itu digigit, makanya biasanya agak keras ya kalau yang terutama yang di OGT. Nah, penyucian pertama biasanya cukup menggunakan 100-200 ml. Nah, juga kita bisa sebagai analisis kandungan yang ada di dalam asam lambung ataupun di racun tersebut. Nah, kita kemudian langsung pada
Eh, nah, ini adalah gambar dari tabung ya, untuk dari apa namanya, cairan dari ini. Oke, pertama di sini, oh ya, tadi namanya tabung etlik ya. Ya, dia punya 4 bukaan. Nah, di sini adalah agar semuanya kita bisa mengambil dari engine. Nah, pertama yang kita lakukan adalah uji purification tadi ya, cuci tangan juga, jangan lupa pakai sarung tangan. Nah, letakkan pengalas di dada klien. Nah, pasang NGT ataupun OGT. Nah, OGT teman-teman belum paham ya, di kesempatan lain saya akan bahas tentang OGT. Nah, terus juga masukkan dahulu 100 atau 200 tadi ya, untuk menganalisis. Ataupun kalau sudah dilakukan, kita bisa kasih 500 cc ke dalam lambung, klem selama kurang lebih 15 menit. Nah, terus juga sambungkan dengan kalung penampung. Sebagai tambahan, untuk pada pasien-pasien yang mengalami pendarahan, ini kasusnya ya pendarahan, biasanya kita butuhkan obat untuk vasoconstrictor, yaitu norepinephrine. Itu sifatnya hampir sama kayak adrenalin, ya, dia memvasokonstriksikan dari pendarahan. Diharapkan yang mengalami pendarahan cepat berhenti. Kemudian sebaiknya kita dalam melakukan hal tersebut, setelah kita masukkan, kita jangan pernah untuk meninggalkan pasien. Kita harus amati terus menerus. Juga kita lihat juga, terutama yang menggunakan intubasi ya, OGT, kita harus pantau terus menerus tanda-tanda vitalnya seperti apa. Nah, terus juga kalau semuanya kita takut pasien bangun dan dia cabut gitu ya, untuk menahan pasien, ya kita mesti merestrain dari tangan pasien, jangan dibiarkan, karena bisa aja pasien bangun karena nggak sadar dicopot dia karena nggak nyaman. Satu lagi ya, karena intubasi itu yaitu takutnya pasien aspirasi tertutup. Nah, itu kita bahaya. Jadi memang untuk pasien OGT terutama, untuk menghindari, kita harus pastikan dia diintubasi lebih dahulu. Nah, kemudian barulah kita buka klemnya. Nah, kita bisa lihat dari ada pendarahan atau enggak, ataupun kalau yang racun kita bisa langsung suction ya, sedot ya. Kita buka ataupun kita pakai squid tadi, kita buka, lihat, amati warnanya, dokumentasikan jangan lupa. Terus juga yang perlu kita lakukan adalah memastikan dari jalan nafas, kemudian juga posisi ya, terutama pada pasien yang menggunakan plastik melalui mulut ya. Ini kita posisikan tadi, pasien harus miring ke kiri ataupun tengkurap. Nah, pastikan kaki itu lebih tinggi daripada kepala, sekitar 15-30 derajat. Lalu kita pastikan juga, yang penting adalah posisi dari pipa. Caranya memastikan gimana sebenarnya ya, kita sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kalau perlu kita konfirmasi menggunakan X-ray. Terus juga di sini kita setelah dari lihat dari isi cairan, kita lihat juga apakah sudah warnanya apa, baunya apa. Nah, sehingga akhirnya ketika semuanya kita berikan lagi terus menerus, sehingga akhirnya cairan tersebut berwarna jernih, tidak berbau, memiliki sifat yang sama pada cairan yang dimasukkan. Nah, kemudian kita juga pas awal kita baiknya ini juga ya, lihat juga jenis racunnya. Contohnya apakah ini ya, apakah kalsium glukonat, laktat, ataupun juga dia hidrogen peroksida, apakah kalium
Yodida. Nah, terus juga ataupun yang lainnya. Nah, kita harus perhatikan. Nah, dan terus juga ada beberapa komplikasi yang biasanya terjadi. Nah, komplikasi itu sesuatu yang tidak diinginkan ya sebenarnya. Yang pertama adalah adanya aspirasi yang menyebabkan pneumonia, sindrom Moles-Weiss yang tadi kerusakan, laringospasme ini juga akibat dari ini ya, intubasi ya, hipotermia, penghambatan vagina, aritmi jantung, ketersimpan lateral perforasi agus dan lambung. Nah, tapi di sini sangat ini ya, sangat kalau pasien itu memang minum racun yang sangat mematikan, ya harus segera dilakukan. Nah, terus juga yang paling penting bagi teman-teman tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun dokter, jika kasus tersebut merupakan kasus yang tidak disengaja ataupun bunuh diri, nah itu juga wajib memberitahu polisi ya tentang seperti apa kejadiannya, apakah yang ada di sini. Jadi kita harus mempersiapkan kata-kata atau laporan. Terus juga kalau menjadi pasien akhirnya meninggal, kita harus memberikan laporan kematiannya. Nah, kalau itu sudah merupakan keracunan akibat dari pembunuhan, nah itu juga kita harus mengetahui siapa yang dicurigai. Jangan-jangan nanti akan dilakukan apa ya, pasien selamat akhirnya dia malah dibunuh di itu, pura-pura jadi keluarganya dan lainnya. Jadi penting juga kita mewaspadai hal-hal tersebut. Nah, terus juga jika polisi membutuhkan informasi ini ataupun otopsi dan lainnya, ya kita juga harus mempersiapkan. Nah, kemudian di sini kita harus kesimpulannya, yaitu adalah pada prosedur pembuangan racun ini atau menggunakan dari bilas lambung ini akan berhasil, terutama yang tadi tergantung daripada waktu, dan yang kedua adalah tergantung dari skill dari kita. Jadi semakin kita cepat melakukannya dan juga kita melakukan tepat dan melakukan pencegahan ya agar tidak terjadi komplikasi sebaik mungkin, maka keselamatan pasien akan dapat kita perjuangkan sehingga akhirnya pasien bisa selamat. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat dari sharingnya tentang praktikum bilas lambung ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.